ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan anugerah nikmat Allah yang begitu berlimpah. Kita masih bisa diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban ibadah. Alhamdulillah, di tengah aktivitas kita sehari-hari kita masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tuntunan ajaran Islam. Mudah-mudahan ini jadi ikhtiar meningkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bicara tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan penanaman keimanan. Ternyata dakwah yang berkaitan dengan penanaman keimanan ini cukup memakan waktu yang panjang. Buktinya 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di Mekah setelah beliau menerima wahyu di Gua Hiro. Beliau di Madinah berdakwah itu 10 tahun, membangun masyarakat Madinah. Artinya apa? Bahwa dakwah menyampaikan keimanan kepada Allah itu membutuhkan waktu yang lama. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatazakkarun. Alam taro, apakah engkau Muhammad tidak memperhatikan kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah membuat tamsil, perumpamaan, kalimatan thayyibatan, kalimah thayyibah, kasajaratin thayyibatin, seperti sebuah pohon yang bagus, asluha sabitun, memiliki akar yang kokoh, wa far'uha fis sama, dan batangnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin biidni rabbiha, memberikan buah setiap saat, biidni rabbiha, seizin tuannya, wa yadribullahu al-amsala linnas, Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia, la'allahum yatazakkarun, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah, kalimat thayyibah sebagaimana yang sudah sangat kita ketahui, kalimat thayyibah itu kalimat tauhid, la ilaha illallah, diibaratkan sebagai pohon yang bagus. Gambaran ini sangat jelas sekali bahwa akidah keimanan itu diumpamakan asluha sabitun, akar yang kokoh, fondasi yang kuat. Dari akar yang kokoh
bisa menumbuhkan taruha fis sama, batang pohon, dahan-dahan yang menjulang yang rimbun, tu'ti ukulaha kullahin, bahkan bisa berbuah tiap waktu. Ini gambaran kalimat thayyibah. Akidah itu penting. Dari akidah bisa melahirkan ibadah, dan dari ibadah ini melahirkan akhlakul karimah, sikap tingkah laku yang baik. Ketika orang bermalas-malas ibadah, itu dipastikan akidahnya, keyakinannya lagi tidak kuat, lagi masalah. Akidah yang kuat melahirkan ibadah ketaatan, ibadah ketaatan melahirkan buah akhlak yang terpuji. Oleh karena itu, memang penanaman akidah, penanaman keimanan, keyakinan ini sungguh sangat penting sekali. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum mendakwahkan tauhid, pokok-pokok keyakinan dalam Islam, itu adalah sosok yang dikagumi. Kita semua tahu Al-Amin, gelar yang diberikan oleh masyarakat Mekah kepada sosok pemuda bernama Muhammad, itu sebelum beliau usia 40 tahun, artinya sebelum mendapatkan wahyu dan belum menjadi seorang nabi dan rasul. Diberi gelar Al-Amin karena mereka tahu bagaimana keluhuran akhlaknya, budi pekertinya. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dakwah tauhid, fa'lam anahu la ilaha illallah, ketahuilah oleh Muhammad, annahu, sesungguhnya Tuhan itu, dia itu, Allah itu, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah selain Allah. Bahkan di surat Al-Ikhlas kita tahu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, qul, katakan olehmu, Allahu ahad, Allah yang maha esa, Allah yang satu, Allahus samad, Allah tempat meminta, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Kita bayangkan, menyampaikan kalimat thayyibah, menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah satu-satunya, di tengah keyakinan masyarakat Mekah yang politeisme, yang meyakini, mengimani adanya beberapa Tuhan, adanya beberapa yang mereka sembah. Bahkan di Mekah ketika itu tidak kurang dari 360 berhala yang disembah. Di tengah keyakinan politeis itu, Allah memerintahkan supaya Nabi Muhammad menyampaikan dakwah tauhid. Kita sudah tahu makna tauhid. Tauhid itu diambil dari kata dasar wahidun, artinya satu. Wahada yuwahidu tauhidan, jangan salah menerjemahkan. Wahidun satu, wahada yuwahidu tauhid,
itu bukan menyatukan, yang banyak dijadikan satu sehingga punya pemahaman bahwa sama aja intinya kepada yang satu. Bukan. Wahidun satu, wahada yuwahidu, tauhid itu hanya meyakini satu dari sekian yang banyak, satu yang kita imani dari sekian yang banyak. La ilaha illallah, tidak ada yang harus kita ibadahi, hanya Allah. Itu tauhid. Qul huwallahu ahad, hanya Allah yang maha esa, hanya Allah satu-satunya. Itu tauhid. Bukan artinya dari sekian keyakinan, sekian Tuhan, yang penting bertuhan. Tauhid itu hanya meyakini satu-satunya, yaitu Allah, menafikan yang lainnya, hanya beriman kepada yang satu. Itu tauhid. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah dakwah di tengah masyarakat yang punya keyakinan beragam. Reaksi tentu sangat banyak. Yang tadinya mereka menyebut Al-Amin, sekarang berubah jadi Muhammad Majnun, Muhammad sudah gila. Bahkan lebih dari itu, mereka mengatakan Muhammad qad faraqa jama'atana wa safaha a'lamana. Muhammad itu faraqa jama'atana, sudah memecah belah persatuan kami, wa safaha a'lamana, dan sudah menganggap bodoh a'lamana, orang-orang yang pandai, orang-orang yang berilmu di kalangan kami. Itu yang mereka sampaikan. Akhirnya mereka melakukan persekusi, melakukan penentangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena apa? Karena masyarakat Mekah menolak dakwah tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ini sangat penting dengan kaitan pemahaman keyakinan tauhid ini penting, karena tauhid itu kan kita sering menyebut juga usuluddin. Usul itu artinya pokoknya agama. Yang lainnya itu furu'uddin. Furu itu cabang-cabangnya agama. Ibadah itu cabang. Kalau cabang itu nempel di pokok. Usuluddin, pokok dari agama ini yaitu tauhid, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun kita beribadah, kalau dasarnya bukan karena keimanan, maka itu sia-sia. Penanaman keimanan ini sangat penting sekali. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana gambaran masyarakat Mekah disebut jahiliyah dulu itu? Dari 360 berhala yang mereka sembah, di antaranya ada berhala yang disebut dengan Lata. Kita dapat penjelasan di tafsir At-Tabari, ada penjelasan tentang Lata. Ada juga hadis di Kitab Bukhari dari Ibnu Abbas, siapa Lata itu. Kalau di hadis Bukhari, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Lata itu adalah pedagang roti. Di tafsir At-Tabari sama bahwa Lata itu adalah seorang pedagang roti untuk jamaah haji dan umroh. Itu Lata. Kalau di tafsir Ibnu Katsir itu jelaskan bahwa
Lata itu dia meninggal di Taif. Ini tidak bertentangan, ini bisa kita gabungkan. Di At-Tabari jelaskan Lata itu tinggal di Makkah, di Ibnu Katsir Lata itu di Taif. Bisa jadi Lata itu adalah orang Taif, dia berdagang tinggal di Makkah. Sekali waktu dia pulang ke Taif, meninggal di Taif, dan kuburnya itu dimuliakan oleh masyarakat jahiliyah itu, dikasih kain kelambu, sering diziarahi. Itu di Taif, Lata. Di Mekah, Lata itu meninggalkan tempat dia bikin roti. Rotinya kalau jamaah haji itu kan suka yang mencicipi tamis itu, roti bulat besar itu, seperti martabak itu, cara makannya disobek, itu tamis. Tentu di Mekah banyak orang yang merasa kehilangan, kemana sang pembuat roti itu. Akhirnya lama dia tidak mendapatkan kabar tempat mengadon roti, tempat mengolah roti itu. Mereka bawa, dia tempatkan di sekitar Ka'bah. Lata, tempat adonan itulah yang mereka juga sembah, mereka muliakan. Sampai segitunya, gimana pemahaman mereka, akidah mereka, keyakinan mereka. Sampai-sampai kisah yang sangat terkenal itu, Umar ibn Khattab setelah beliau masuk Islam, pernah sahabat mendapatkan Umar sedang tersenyum-senyum sendiri. Sahabat itu bertanya, "Wahai Umar, apa yang membuat engkau tersenyum sendiri?" Kata Sayyidina Umar, "Saya teringat ketika masa jahiliyah dulu. Saya itu menuhankan roti, menyembah roti, karena dengan roti itu, makanan pokok itu, saya bisa bertahan hidup. Malam adonan itu dibikin, pagi-pagi dicetak sebuah roti, siangnya dimakan," kata Sayyidina Umar. Tapi yang membuat saya tertawa geli itu ketika beberapa hari roti itu akan menjadi basi. Masa Tuhan basi? Ya. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu mendapat penentangan ketika menyampaikan dakwah tauhid di tengah beragam keyakinan masyarakat di sana. Jadi masyarakat Mekah itu tidak hanya dia mempercayai benda-benda bertuah mereka sembah, dia juga mempercayai binatang-binatang, makhluk-makhluk hidup itu bisa memberikan kekuatan, bahkan jadi sarana. Jadi keyakinan akan ada hewan, binatang yang bertuah, yang bisa memberikan sarana, itu adalah keyakinan lama sejak masa jahiliyah dulu, dan ternyata itu kita dapatkan sampai sekarang. Di kita banyak tuh yang meyakini ada binatang-binatang bertuah. Yang paling terkenal di kita itu ketika di jalan bawa kendaraan, mobil, motor, tiba-tiba ada kucing lewat. Ya, kalau yang nyebrang itu bukan kucing, lain persoalan. Tapi kalau kucing, daripada nabrak kucing, ya lebih baik menghindar meskipun akibatnya lebih besar. Ada semacam keyakinan seperti itu di kita. Mungkin di daerah lain ada,
kekuatan-kekuatan seperti itu. Di kita masih ada keyakinan ketika ada suara burung hantu di waktu maghrib itu pertanda akan ada orang hamil. Ketika ada suara burung gagak pertanda itu ada orang yang meninggal. Ketika kupu-kupu masuk ke dalam rumah itu juga pertanda bahwa akan ada tamu. Ternyata keyakinan, kepercayaan seperti itu sebetulnya kepercayaan lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dakwah tauhid. Artinya dari sekian kepercayaan kita harus meyakini fa'lam anahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa semuanya itu la ilaha illallah. Tidak ada kekuatan, tidak ada yang mesti kita taati, kita tunduk, kita patuh ilallah kecuali Allah. Makanya mereka marah, mereka melakukan penentangan. Ini sebetulnya yang paling penting dari inti ajaran Islam. Unsur-unsur atau prinsip-prinsip ajaran Islam yang 3 itu, yang kita sebut arkanuddin, itu rukun agama, prinsip-prinsip dalam Islam itu. 1 kan ada akidah, 2 ibadah, yang 3 akhlak. Tauhid ini akidah. Akidah itu dari kata akdun, tali, aqaid. Tali-tali artinya keyakinan, keimanan yang mengikat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting sekali. Ini yang menentukan kenapa kita harus melakukan ketaatan, kenapa harus kita laksanakan perintahnya, kenapa kita harus jauhi larangannya, kenapa kita tidak boleh menyekutukannya. Ini inti tauhid. Akidah itu pondasinya, itu adalah akarnya. Ibadah itu adalah batang pohonnya, dahan-dahannya. Akhlak itu adalah buahnya. Ketika ada pohon, buahnya kecil-kecil, daunnya menguning, itu bisa dipastikan ini ada masalah di akarnya. Ketika praktek ibadahnya, ketika akhlaknya, ini pasti inti persoalannya bagaimana tentang pemahaman akidah, tentang pemahaman agamanya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada yang bertanya, katanya orang susah untuk melakukan ibadah, sholat berjamaah, malas-malasan. Itu pastikan dari akidahnya. Karena akidah yang kuat, dia akan melahirkan ibadah yang hebat. Ibadah yang hebat akan melahirkan akhlak. Katanya itu ada orang yang suka ke masjid tapi masih mau nyuri sendal, ngambil sendal orang. Itu bukan karena dia ibadah. Mungkin ada pencuri itu biar enggak dicurigai dia ikut sholat, jadi bukan orang sholat ngambil sandal. Yang ngambil sandal itu pencurinya. Karena dari ibadah itu pasti akan melahirkan akhlak yang mulia. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, betapa pentingnya penanaman akidah ini. Nanti mungkin kita lanjutkan ya pembahasan yang ayat-ayat yang berkaitan bagaimana Rasulullah SAW oleh Allah dituntun dengan ayat-ayatnya yang berkaitan dengan penanaman akidah Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
membimbing kita dalam bimbingan hidayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kehilapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan akhir hayat kita ada dalam husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.